Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan mereview tentang pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Pertanyaan pertemuan keempat berkaitan dengan identitas nasional. Bolehkah sebuah negara Indonesia mengklaim kebudayaan bangsa lain? Karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya. Pertemuan kelima dengan pertanyaan, ketimpangan sosial di Indonesia masih sangat sering ditemukan di masyarakat sekitar kita. Menurut Anda, apakah pengaruhnya bagi integrasi bangsa? Pertemuan keenam dengan pertanyaan, dapatkah kita samakan bahwa semua peraturan adalah konstitusi? Yang kedua, apakah semua negara mempunyai konstitusi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya menjelaskan pertemuan keempat. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim kebudayaan bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional? Karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh bangsa Indonesia. Misalnya, budaya makan-makan sambil berdiri atau sitting party. Tidak boleh karena Indonesia memiliki kebudayaannya tersendiri. Sebagai bagian dari kebudayaan nasional, tidak asal tebak pilih bahwa hanya karena disenangi atau dipraktikkan oleh bangsa Indonesia, maka disebut sebagai kebudayaan nasional karena ini bersifat universal. Dan adanya pengakuan dari pemerintah. Adapun budaya makan sambil berdiri itu merupakan budaya barat yang dipengaruhi era globalisasi sehingga merambat ke Indonesia. Adapun Indonesia memiliki budaya sendiri dan mesti berpikir bagaimana cara melestarikan budayanya. Jika Indonesia ingin menganggap kebudayaan bangsa lain, maka secara tidak langsung Indonesia tidak membanggakan kebudayaannya, sehingga kebudayaan itu dilupakan dan membuat bangsa lain ingin menduduki dan menguasai kebudayaan tersebut. Saya akan menjelaskan selanjutnya pertemuan kelima. Menurut saya, ketimpangan sosial memiliki pengaruh besar terhadap integrasi bangsa. Hal ini tersebut dikarenakan ketimpangan sosial mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia terjadinya tindakan kejahatan dan tindakan kriminal, sehingga keamanan dan ketertiban negara menjadi terganggu, mulai dari tindakan kejahatan ringan hingga tindakan terorisme dan pelanggaran HAM. Selain itu juga jurang pembatas antara rakyat kelas bawah dengan kelas atas, dengan memberikan potensi tindakan kejahatan lebih besar dari disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menegakkan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika keadilan dilakukan dengan baik dan benar, maka rakyat Indonesia akan mendapatkan aman dan naungan dari pemerintah, sehingga potensi disintegrasi bangsa akan terus-menerus berkurang. Contohnya, ketimpangan sosial di masyarakat lain antaranya di era modern ini seperti saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat SD saja. Hal ini tersebut terjadi dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Padahal seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Fasilitas kesehatan yang belum tersebar secara merata di Indonesia. Di wilayah Indonesia bagian timur belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai seperti di kota-kota besar. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan penghasilan yang diperoleh juga berbeda-beda.
Biasanya orang yang berpendidikan tinggi maka akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Saya akan menjelaskan pertemuan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, yang keenam. Ya, karena sebuah peraturan harus sesuai dengan UUD dan penjelasan dan Pancasila dan tidak boleh menyimpang hal lain. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma yang positif. Yang keduanya adalah hubungan material. Maksudnya adalah berkedudukan UUD sebagai kaidah hukum negara, maka esensinya dari pokok kaidah yang fundamental UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Pertanyaan yang kedua, saya menjawab, ya, setiap negara memiliki konstitusi karena apabila tidak dikonstitusikan dalam sebuah negara, maka negara tersebut susah untuk menjalankan pemerintahannya dan akan kacau. Konstitusi di negara maju dan negara berkembang berbeda-beda, tergantung bagaimana konstitusi di dalam negaranya tersebut. Tetapi tujuannya sama, yaitu mengatur masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa konstitusi diperlukan dalam penyelenggaraan negara? Bagaimana dengan negara yang tidak memiliki konstitusi? Konstitusi sebuah negara yang diperlukan karena konstitusi adalah sebuah dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai negara. Analoginya adalah apabila negara tidak memiliki konstitusi, maka seperti yang rumah tanpa fondasi yang oleh karenanya saat ini dinamakan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan mengakibatkan susahnya sebuah pemerintahan dalam menjalankan agenda kesehariannya karena pengaturan apa penting dan tidak, apa yang diperbolehkan dan tidak dari apa yang dicita-citakan, dan tidak akan terjadi tertuang dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih.